Umar, Utsman, Ali, ya tentu ini adalah termasuk golongan-golongan yang keliru, ya. Karena tidak mungkin ya orang-orang sehebat, sesoleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kemudian menjadi orang-orang kafir, ya. Nah, Khawarij itulah yang perlu kita hati-hati sekarang, ya, bahwa Khawarij adalah termasuk golongan yang 73 tadi yang itu berada dalam kesesatan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada yang disebut dengan Syiah Rafidhah. Nah, ini juga sama, ya. Kenapa mereka disebut tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya? Karena mereka punya keyakinan sendiri. Ya, misalkan saja mereka punya keyakinan tentang bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, Umar dan Utsman itu juga termasuk yang kafir karena mereka mengambil alih kekuasaan yang seharusnya kepemimpinan Islam pasca Rasulullah itu diambil atau dipegang oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya. Nah, menurut Syiah karena dalam faktanya kepemimpinan dilanjutkan oleh Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Jadi tidak langsung kepada Sayyidina Ali. Nah, itulah yang kemudian menjadikan bahwa Syiah Rafidhah ini ya menjadi sesat karena mengkafirkan juga pada para sahabat tersebut. Ya. Atau fakta lainnya Syiah Rafidhah misalkan mereka kemudian meyakini bahwa nikah mut'ah, ya, nikah kontrak itu adalah sebuah ibadah. Artinya bahwa nikah hanya untuk 1 pekan saja, misalnya. Nikah hanya untuk 1 bulan saja. Setelah itu bercerai. Nah, itu adalah suatu hal yang aneh dan tidak logis, bahkan untuk saat ini kan melanggar hak asasi manusia, melanggar hak asasi perempuan, ya. Masa perempuan dijadikan istri hanya untuk kepentingan 1 bulan atau 1 pekan saja? Ya kan, setelah berperilaku seperti suami istri, setelah itu bercerai misalkan gitu, berpisah, ya, tidak ada kontrak lagi. Nah, itu adalah suatu hal yang irasional, tidak logis, dan itu merupakan sebuah kesesatan. Nah, itu ya 2 contoh bagaimana kesesatan Syiah. Kita bahas lagi di pedalaman nanti. Yang selanjutnya ada Murji'ah. Nah, ini juga sama, ya, mirip-mirip dengan Khawarij, ya. Murji'ah adalah orang-orang, kelompok orang yang punya pemikiran sesat, bahwa dia kembali pulang dari medan perang, ya, dia tidak mau berperang, roja'ah, akhirnya kembali. Nah, itulah mereka yang kemudian menjadi sesat, akhirnya punya pemikiran-pemikiran yang aneh dan juga mengkafirkan sahabat-sahabat besar Nabi seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian selanjutnya ada Jabariyah. Nah, ya, Jabariyah itu adalah orang-orang yang mempunyai pendapat, pemikiran bahwasannya kehidupan manusia ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang 100% atau sepenuhnya menentukan. Ya, posisi manusia tidak punya apa-apa. Sekilas iya, tetapi kesesatannya ada dalam bahwa orang-orang Jabariyah menyebutkan, ya, semua perbuatan buruk yang terjadi dilakukan oleh manusia itu pun adalah kesalahan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya misalkan ada seorang manusia yang berzina, ya, maka bukan salah manusia itu, tapi siapa? Saya salah Allah. Kenapa menakdirkan manusia tadi berzina? Mencuri juga begitu. Kenapa menakdirkan seseorang itu mencuri? Atau kenapa menakdirkan seseorang itu membunuh? Ya, kan sekilas seperti betul, ya, tetapi sesungguhnya itu adalah keliru. Karena sesungguhnya dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dalam hal takdir yang buruk, maka di situ ada ada dorongan, ya, ada nafsu manusia yang kemudian menjadikan dirinya untuk melakukan keburukan itu. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rambu-rambu dengan adanya syariah, dengan adanya hukum Islam, ya, dengan adanya hukum ini, dengan adanya aturan bahwa hal-hal buruk itu jangan dikerjakan. Ya, hal-hal buruk itu harus ditinggalkan. Ya, maka kenapa di situ ada perintah Allah, ada wajib, ada haram, ada sunnah. Ya, dalam usul fikih kemarin ini kita bahas itu. Nah, oleh Jabariyah itu tidak berlaku. Maka dipastikan bahwa Jabariyah ini adalah paham-paham yang kemudian paham yang sesat, tidak sesuai dengan akidah kita. Nah, selanjutnya Qadariyah. Nah, kalau Qadariyah kebalikannya, ya, bahwasannya seluruh takdir ini manusia yang punya peran sepenuhnya. Jadi Allah tidak punya kepentingan apa-apa, Allah tidak punya kekuasaan apa-apa misalnya. Nah, ini juga keliru, ya. Misal orang itu sukses, ya, orang itu kaya, orang itu menjadi cerdas, orang itu menjadi bahagia dan sebagainya, itu adalah semuanya full peran manusia. Nah, ini
kan keliru. Harusnya di situ ada peran dari Allah juga ya, bahwa itu sudah takdir Allah, ya kan gitu. Itu sudah ya adalah anugerah dari Allah, itu adalah rezeki dari Allah. Nah, Qadariyah dan Jabariyah ini bertolak belakang. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Gitu ya. Enaknya kita berada di tengah-tengah, yaitu bahwa semua aktivitas manusia ini adalah kita juga yang menentukan, tetapi juga di situ ada Allah juga di situ ya, jelas takdirnya. Maka di situ kita wajib untuk berdoa kepada Allah, adanya ikhtiar, ya kan? Di situ juga ada sabar. Ketika misal kita sudah berdoa, kita sudah ikhtiar full ya semaksimal mungkin, tapi takdir Allah menyebutkan atau memastikan tidak sukses misalkan, nah yang bersabar berarti belum saatnya. Kita harus mencoba terus dan terus berikhtiar. Itu ya. Terakhir, dalam firqah populer yang menurut ilmu kalam saat ini ada disebut dengan Mu'tazilah. Nah, kalau ini lebih pada pemikiran dalam hal akademis lebih banyak ya, bahwa Mu'tazilah selalu berpikir yang anti mainstream ya. Bahkan karena dia pemikirannya anti mainstream itu mengubah segala hal yang sudah paten ya, dalam masalah akidah misalkan ya, dalam masalah ibadah ya, dalam masalah hal-hal yang itu adalah asal, hal-hal yang sudah paten. Mu'tazilah ingin mengubah itu semua menjadi satu hal yang baru ya. Nah, ini disebut dengan liberal ya, mendobrak hal-hal yang baru. Padahal kalau sudah yang paten ya nggak perlu pikir ulang, nggak usah dikaji ulang ya, kecuali memang konteksnya berbeda. Nah, ini adalah Mu'tazilah. Kita akan bahas lagi paham-paham ini nanti lebih mendetail dalam kajian-kajian ilmu kalam. Nah, paling tidak rekan-rekan sekalian, dalam pendekatan firqah ini atau pendekatan akidah ini, maksud saya adalah bahwa kita mengkaji satu objek kajian, kita harus jeli dan harus teliti ya. Kalau kita misalkan mengambil pendapat-pendapat ulama ya, pendapat banyak orang, pendapat peneliti, kita harus lihat backgroundnya itu mereka menggunakan pemikiran yang mana gitu. Jangan sampai ya pemikiran-pemikiran sesatnya Mu'tazilah misalkan masuk ke dalam objek kita itu ya. Pemikiran Syiah, pemikiran Khawarij masuk ke dalam objek studi kita itu ya. Kita jadikan sebagai perbandingan yang akan dijadikan studi, ya boleh-boleh saja, tetapi bukan untuk disimpulkan dan bukan untuk diyakini. Karena yang harus kita yakini adalah pemikirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang yang sudah terbukti secara kontekstual saat ini, dan insya Allah akan terus selaras dengan pemikiran sampai hari kiamat nanti ya, bahwa pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah satu-satunya pemikiran yang moderat ya, pemikiran yang tasamuh, jadi berada di tengah-tengah. Tidak seperti Jabariyah misalkan yang dia adalah fatalistik ya, fatalisme terserah apa adanya, ataupun Qadariyah yang kemudian dia adalah terlalu over terhadap aktivitas manusia. Nah, kita berada di tengah-tengah, moderat ya, tasamuh, kemudian juga nanti ada pemikiran-pemikiran yang progresif, sehingga akan sangat baik untuk kehidupan kita di dunia ini ya, baik dalam internal agama Islam kita sendiri ataupun kita bertoleransi atau berinteraksi dengan umat-umat agama yang lain. Demikian saya kira ya, semoga bermanfaat dalam pendekatan akidah ini. Silahkan pelajari lagi banyak buku, dan juga silahkan baca buku saya, Metodologi Studi Islam. Itu semua sudah saya rangkum dalam buku ini. Terima kasih banyak Sobat Cendekia, kita ketemu lagi di kajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.